Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, para mahasiswa yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu teori akuntansi. Bahasan ini cukup menarik karena akan menjadi satu bahasan yang mendasari pada kajian-kajian berikutnya, pada kajian-kajian bahan ajar berikutnya berkait dengan kuliah teori akuntansi. Jika teori akuntansi ini kita pahami dengan cukup baik, maka pada bab-bab selanjutnya atau bahan-bahan kajian selanjutnya kita relatif akan memiliki satu dasar yang kuat untuk menelaah pada tahap-tahap berikutnya. Nah, pada kajian apa itu teori akuntansi, ada beberapa hal penting yang akan kita bahas melalui yang pertama adalah tinjauan filsafat menuju pemahaman teori akuntansi. Ini judul besarnya ya. Kita turunkan dari apa itu teori akuntansi, lalu kita coba kaji tinjauan filsafat menuju pemahaman teori akuntansi. Ada 6 hal penting yang akan kita kaji. Mudah-mudahan secara bertahap bisa kita tuntaskan. Yang pertama, apa itu hakikat akuntansi. Yang kedua, apa itu hakikat teori. Lalu kita coba biar pemahaman kita menjadi komprehensif, apa itu filsafat, apa itu ilmu ya, atau apa itu ilmu, apa itu filsafat. Kita coba pula nanti sandingkan antara filsafat, ilmu, dan agama. Kemudian yang kelima, anatomi ilmu itu sendiri kita coba pahami. Dan yang terakhir kita menuju pada puncaknya, apa itu teori akuntansi atau pengertian teori akuntansi. Baik, saudara-saudara sekalian, di butir yang pertama, hakikat akuntansi, ini sudah kita kaji pada kesempatan yang sebelumnya. Hakikat akuntansi telah kita pahami secara komprehensif ya. Di sana bahkan kita mencoba untuk mengkaji akuntansi dalam berbagai perspektif. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini ya, pada perkuliahan kali ini kita coba untuk mengkaji hakikat teori. Nanti kalau memungkinkan kita lanjutkan sampai pada kajian ilmu dan filsafat dan seterusnya. Saudara sekalian, kita mulai. Yang pertama, hakikat teori ya. Pada slide pertama ini saya mencoba untuk mengajak saudara memahami dengan cukup serius, pelan-pelan, dengan cukup cermat. Ada 5 butir yang akan kita coba bahas pada kesempatan slide yang pertama ini. Hakikat teori yang pertama adalah berupa kalimat atau narasi. Jadi teori itu sesungguhnya adalah berupa kalimat atau narasi ya, atau penjelasan yang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang fenomena atau realita tertentu. Saya menulisnya dengan agak tegas tapi sedikit ada salah ketik itu. Yang menjelaskan, yang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang fenomena atas realita tertentu. Atas realita tertentu. Jadi kalau kita coba pahami dengan cukup mendasar, kalau saudara mencoba membaca beberapa naskah tentang teori apapun ya, kita misalnya ada teori permintaan, ada teori agensi, ada teori sinyal dan seterusnya.
yang saudara-saudara tentu telah mengenal sebelumnya. Maka sesungguhnya teori-teori itu adalah berupa kalimat, berupa narasi yang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang fenomena, tentang tanda-tanda, tentang fenomena, tentang tanda-tanda atas realita tertentu. Kita perlu paham bahwa realita itu adalah kenyataan yang sangat complicated, yang sangat luas realita itu. Dan realita itu kalau manusia mencoba memahaminya tentu hanya bisa menangkap sebagian, ya, sebagian dari realita itu. Nah, sebagian yang bisa ditangkap oleh manusia itulah yang disebut sebagai fenomena, ya, tanda-tanda fenomena. Fenomena itu menjadi bagian dari realita. Ada realita yang manusia atas keterbatasan logikanya, atas keterbatasan panca inderanya, ya, atas kekuatan empiriknya itu menjadi terbatas untuk tidak bisa menangkap realitas secara utuh, kenyataan secara utuh. Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menangkap realita itu secara utuh. Nah, realita yang bisa dipahami oleh manusia yang mencoba berikhtiar untuk memahaminya, ia bisa menangkap tanda-tanda dari realita itu. Realita itu, tanda-tanda yang bisa ditangkap oleh manusia, tanda-tanda itu disebut sebagai fenomena. Yang tersisa, yang masih tersembunyi, yang terus manusia harus berikhtiar untuk bisa menangkap apa realita itu, maka yang tersembunyi dan terbatas manusia belum bisa menangkapnya itu disebut nomena. Gitu ya. Ini pemahaman yang pertama. Sebelum kita lebih dalam lagi memahami beberapa aspek terkait dengan apa itu teori akuntansi. Yang kedua, bahwa teori itu menjelaskan hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat antara dua atau lebih fokus perhatian tertentu, ya, fokus perhatian tertentu, atau konsep atau konstruk atau variabel berkaitan dengan fenomena atas realita tertentu. Jadi kalau kita melihat satu realita melalui tanda-tanda yang bisa kita tangkap atau melalui fenomena yang bisa kita tangkap oleh panca indera kita, oleh pikiran kita, maka begitu kita menangkap fenomena itu mulai konsen, mulai fokus pada satu aspek tertentu, misalnya saja dari persoalan-persoalan misalnya sosial gitu ya, persoalan sosial, lalu kita ingin mencoba perhatian kepada kenakalan remaja misalnya. Nah, kenakalan remaja itulah satu fokus yang kemudian menjadi pusat perhatian oleh manusia, oleh peneliti, oleh kita. Nah, jika kemudian fokus perhatian kita gitu, kita bingkai dalam pemahaman yang cukup jelas, batasan-batasannya, ia bisa pula disebut sebagai konsep. Konsep itu sesungguhnya adalah simbol, ya, simbol atas fenomena, simbol atas fokus yang kita coba perhatikan. Kalau coba kita urutkan, barangkali ada realita itu memunculkan fenomena-fenomena tertentu, dan fenomena-fenomena itu kemudian menjadi pusat perhatian, menjadi fokus dari seorang peneliti, dari kita, dari manusia. Lalu kemudian fokus itu kita coba untuk beri nama, beri simbol. Dari yang realita tadi adalah masalah sosial, kemudian tanda-tandanya kita coba lihat, ada mungkin apa yang disebut dengan remaja melakukan pelanggaran,
remaja melakukan hal-hal yang di luar hukum, pelajar tidak patuh pada aturan, misalnya begitu, maka fokus kita pada kenakalan remaja. Lalu kenakalan remaja